Wanita ini adalah bos pasar. Mereka menyebutnya elf wanita tua. Jika Anda melihatnya, Anda dipersilakan untuk menyambutnya. Bahkan pria botak itu merokok. Juga takut menggunakan kaki untuk menopang rokok. Jadi, apa yang membuatnya menjadi bos di sini? Itu semua tergantung pada kamera ini. Hanya perlu melihat perilaku ilegal Hanaf. Dia akan mengambil gambar. Kemudian ajukan keluhan ke kantor penerimaan distrik. Ambil jalan untuk berdagang. Poster miring kabel listrik yang rusak. Bahkan lupa pakai helm. Dia juga hukum. Selama 20 tahun terakhir, Nyonya Okebon telah mengeluh lebih dari 8.000 kali. Menyebabkan 5 pemimpin mengundurkan diri. Hari ini dia datang untuk mengeluh lagi. Staf langsung kabur. Hanya ada satu orang yang tidak takut. Karena dia pendatang baru. Bahkan suruh Bu Okebon antri dulu. Saya tidak pernah harus mengantri untuk mendapatkan nomor. Maka lain kali Anda ingat untuk mengambil nomor antrian. Apakah anak ini mencoba mencari masalah? Min Jae kan? Saya sudah ingat kau. Keesokan harinya Bu Okebon mengambil nomor antriannya. Min Jae harus menerima dokumen pengaduannya. Lalu panggil orang berikutnya. Nomor berikutnya juga nomor saya 19. 19 juga saya. Okebon sedang memegang setumpuk kertas sekarang. Jika terus seperti ini, hari ini hanya bisa melayaninya sendiri. Min Jae tidak punya pilihan selain membiarkan rekan kerjanya melakukannya untuk orang lain. Dan dia menjadi ahli nih. Okebon. Bu Okebon sangat puas. Nak, kau pikir saya tidak bisa melakukan apa? Melihat ini, mungkin Anda berpikir Nyonya Okebon menjengkelkan. Bahkan mengira ini film komedi. Tapi pantau terus. Kisah di baliknya akan membuatmu menangis. Bu Okebon adalah seorang penjahit. Dia sering membuat keributan. Tapi dia benar-benar kesepian. Sejak kecil, dia tidak memiliki kerabat. Tidak kawin selama hidup. Karena suka campur urusan orang lain. Jadi orang-orang di pasar tidak mau peduli padanya. Bahkan Hyejung yang normal sedikit lebih dekat dengan neneknya. Selain mengeluh setiap hari, hobi Okebon hanya belajar nah. Pengucapan ini sangat mirip dengan bahasa Korea. Dia bahkan mendaftar untuk kelas les. Tapi karena usia tua, jadi dia menarik kelas ke bawah. Dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah sendiri. Bu, biarkan aku yang cari uang. Bu Okebon sedang sedih. Lalu tiba-tiba Min Jae sedang mengobrol dengan orang asing. Dia berbicara seperti guru bahasa Inggris. Jadi biarkan Min Jae mengajari bahasa Inggris. Dia telah menguntit pria ini kemana-mana. Keluhan menjadi surat daftar. Hari liburnya juga kacau diganggu terus. Bahkan menyiapkan makanan dan minuman untuk menunggu di ruang resepsi. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan pergi. Siapa sangka Min Jae juga keras kepala. Tidak peduli apa yang dikatakan Bu Okebon. Itu hanya 2 kata, tidak bisa. Hari itu Min Jae melihat adiknya masuk ke rumah orang lain. Jadi dia curiga dan ikut ke dalam. Ternyata ini rumah Bu Okebon. Ternyata pernah Bu Okebon melihat adiknya Min Jae makan mie instan mentah. Terlihat kasihan jadi udah masak untuknya. Jadi setelah itu sering panggil anak ini datang buat makan malam. Min Jae melihat catatan tempel bahasa Inggris. Ini kesentuh ke hati dia. Dia tanya Bu Okebon kenapa mau belajar bahasa Inggris. Setelah dia tahu alasan, dia berjanji akan bantu Bu Okebon belajar bahasa Inggris. Nenek 73 tahun ini sering cari bule di bar. Mencari pria muda untuk ajak obrol. Dan selama obrol akan pakai bahasa Inggris. Tidak lama Bu Okebon menjadi ratu di sini. Ternyata Bu Okebon melakukan ini hanya untuk latihan bahasa Inggris. Dan pria ganteng ini adalah alasan Bu Okebon ingin belajar bahasa Inggris. Karena ingin menelepon untuk adik dia. Adik adalah saudara satu-satu di hidup ini punya dia. Dari kecil sudah dibawa sama orang ke Amerika. Waktu melalui dengan cepat dia tidak bisa bahasa Korea.
Tidak punya pilihan lain, Bu Okebon harus belajar bahasa. Untuk dia mencapai keinginan dia. Min Jae juga fokus. Membuat banyak game, sebut salah satu kata akan dihukum. Juga menyusun kata-kata sehari-hari untuk membuat lagu yang mudah diingat. Cara pengajaran khusus ini telah membuat Okebon berkembang dengan sangat cepat. Hari Anak. Min Jae dan saudaranya mengunjunginya. Satu wanita tua kesepian dan dua saudara laki-laki kubur. Pada saat ini, mereka semua memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Setelah makan malam, Okebon mengeluarkan satu-satunya fotonya. Dan Min Jae menemukan ada nomor telepon di belakang. Kemungkinan adik dia. Jadi Min Jae membuat panggilan telepon. Ingin kasih tahu jika Bu Okebon sangat merindukan adiknya. Tapi jawabannya seperti ini. Tapi balasannya seperti ini, maaf saya tidak ingin berbicara dengannya. Tolong jangan kontak ke saya lagi. Dan tolong sampaikan ke saudara saya. Saya sudah tidak ingat dia lagi. Min Jae tidak tahu masalah di antara mereka berdua. Untuk tidak mau Bu Okebon sedih. Dia hentikan tidak mau ajarin bahasa Inggris lagi. Kemudian serangkaian masalah lain menyusul. Bu Okebon mendengar percakapan orang-orang di kantor rakyat. Baru tahu. Ternyata mereka dan orang-orang selalu memaksa mereka untuk meninggalkan toko dan pergi ke tempat lain. Adalah teman satu sama lain. Jadi dia marah dan pergi menemui rakyat. Ingin mendapatkan kembali dokumen laporan pengembang. Tapi siapa yang tahu dokumen itu dihancurkan oleh Min Jae. Nenek Okebon marah. Berpikir Min Jae memiliki nyali yang sama dengan mereka. Maju dan pukul dia. Min Jae juga dengan marah berbicara tentang saudaranya di Amerika dengan pacarnya. Nyonya Okebon tahu yang sebenarnya dan sangat menyakitkan. Dia tidak bisa berdiri kokoh di tempat. Setelah ini Min Jae memeriksa dokumen lagi. Bu Okebon kirim. Dia baru mengetahuinya bertahun-tahun yang lalu. Dia benar-benar melakukan segalanya untuk melindungi pemilik toko. Okebon kemudian menghilang sebentar. Kemudian mereka melihatnya di koran. Dikatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam sidang wanita penghibur Amerika. Berita ini membuat semua orang yang mengenalnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan. Dia memiliki masa lalu yang tragis. Dan beberapa hari terakhir, Bu Okebon pergi ke rumah sakit untuk merawat temannya yang menderita penyakit Alzheimer. Teman ini menyelamatkannya dalam keluarga wanita penghibur. Okebon baru berusia 13 tahun itu. Ditangkap dan diperkosa oleh Jepang. Akhirnya suatu hari dia tidak tahan lagi. Jadi dia memilih untuk gantung diri. Teman dekat inilah yang menyelamatkannya dan memberinya keberanian untuk hidup. Selama bertahun-tahun, seorang teman dekat tidak takut pada mata orang lain. Berkeliling di acara ceramah. Untuk membuat negara pulau meminta maaf atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Tapi resolusi wanita penghibur akan segera diadakan. Kemudian dia menderita Alzheimer dan tidak ingat apa-apa. Kemudian Bu Okebon datang di depan makam ibunya. Lepaskan masalah tahun lalu. Harus sembunyikan soal dia dulu adalah pelacur. Karena menurut ibu ini sangat memalukan. Dan kerabat terdekat juga meninggalkannya karena ini. Ketika ibu meninggal, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun belas kasihan. Okebon sekarang memutuskan tidak melarikan diri lagi. Dia ingin menggantikan sahabat untuk berpartisipasi dalam sidang AS. Tapi yang dia tidak tahu adalah, ketika dia kembali ke pasar, semua orang menghindarinya. Hanya Min Jae yang berlari ke arahnya dan terus meminta maaf padanya. Dia tidak tahu nenek Okebon bisa bertahan selama bertahun-tahun. Lalu ibu Okebon mengeluarkan surat. Ini dari teman dekat saat dia sadar. Menulis ulang kesaksian dia di sidang Amerika. Okebon meminta Min Jae untuk mengajarinya bahasa Inggris lagi. Dia harus menyampaikan semua kejahatan yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada dunia. Setelah Min Jae pergi, Ibu Okebon telah menghindariku akhir-akhir ini ketika dia melihat Hyejung. Dia tidak tahan untuk mengejarnya dan tiba-tiba menghindariku. Apakah karena dia tidak ingin berteman dengan orang-orang dengan masa lalu yang kelam? Tapi kata-kata Hyejung membuat orang menangis. Karena cinta aku jadi seperti ini.
Kita sudah tinggal dekat dengan waktu yang cukup lama. Kenapa kau tidak pernah ceritakan soal itu? Apakah saya bukan orang bisa kau percaya? Waktu panjang seperti ini hanya kau menderita semua itu. Kau sudah sangat capek. Pada saat ini, Bu Okebon menangis di tempat. Segera dia datang ke Amerika. Namun saat sidang akan dimulai, menerima satu kabar buruk. Karena dia menyembunyikan ini sebelumnya. Tidak diakui sebagai wanita kesenangan oleh pemerintah. Jadi Jepang menganggapnya tidak memenuhi syarat untuk bersaksi. Bu Okebon melepas pakaiannya tepat di persidangan. Semua orang harus mengatakan bekas luka silang dan tato matahari, yang membuktikan bahwa dia pernah menjadi wanita hiburan. Bu Okebon memberitahu semua orang. Tahun itu, dia ditangkap dan dibawa ke rumah kontrakan. Dipermalukan oleh orang Jepang. Menderita sakit seperti di neraka. Dia baru berusia 13 tahun saat itu. Dia menggantikan gadis-gadis berusia 20-an dan 20-an yang dirampok oleh Jepang. Berdiri di sini, saya menyatakan bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Mereka memaksa dan mengancam. Jadikan kami budak seks untuk mereka. Karena hidup itu seperti neraka. Membuat kami menjalani seluruh hidup kami dalam kesakitan. Tapi sikap acuh tak acuh dan penghindaran tanggung jawab itu. Kami sedih dan marah. Bu Okebon berkata bahwa permintaan mereka bukanlah masalah besar. Hanya perlu Jepang untuk mengakui kesalahannya. Dan meminta maaf kepada mereka di depan umum. Mereka ingin mendengar permintaan maaf saat mereka masih hidup. Apakah begitu sulit? Okebon akhirnya memohon semuanya. Ingat apa yang telah mereka lalui. Dan semakin diingat sejarah sedih ini, jangan diulangi. Setelah pidato Bu Okebon, ini adalah pertama kalinya hal itu diakui secara publik. Jepang telah melecehkan wanita. Yang mereka tunggu sekarang adalah permintaan maaf. Tapi Bu Okebon menerima permintaan maaf dari satu orang. Adik laki-laki setelah mendengar pidato kakaknya. Baru tahu bahwa kakaknya telah mengalami begitu banyak penderitaan. Saat ini, saudara dan saudari bersatu kembali. Bu Okebon telah menunggu selama 60 tahun. Hari-hari berikutnya, Bu Okebon masih memegang kamera kecil. Laporkan pelanggaran dan disiplin. Hanya saja sikap orang telah berubah. Menjadi lebih ramah. Pada saat yang sama dia juga berkeliling dunia memberikan kuliah. Dapatkah Anda berbicara bahasa Inggris? Tentu saja.